Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pertidaksamaan eksponen. Tetapi sebelumnya saya akan mereview dulu ya, akan mengkoreksi dulu tugas dari pertemuan 3 kemarin, yaitu persamaan eksponen. Saya share screen untuk ini contoh dari tugas teman kalian atas nama Mbak Syifa ini. Nah, saya lihatkan. Nah, di sini untuk soal yang untuk tugas pertemuan ketiga kemarin, yaitu persamaan eksponensial dengan bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, untuk syarat dari Hx pangkat Fx dan Hx pangkat Gx, yang pertama yang kita cari yaitu yang Hx sama dengan nolnya dulu, kemudian Hx sama dengan 1, kemudian Hx sama dengan negatif 1, dan Fx sama dengan Gx, di mana nanti setiap Hx itu ada syarat-syaratnya tersendiri. Nah, untuk yang pertama dulu, Hx sama dengan 0. Nah, dari soal kita lihat Hx-nya itu adalah X min 10. Jadi, di sini kita ganti Hx menjadi X min 10 sama dengan 0. Min 10 pindah ruas menjadi positif. Nah, ini nanti disubstitusikan ke fungsi X dan fungsi Gx-nya. Fungsi Fx-nya yaitu adalah X kuadrat min 9 ini ya, sesuai dengan soal. Kemudian Gx-nya yaitu 3 min X. Kemudian X-nya kita ganti dengan angka 10 ya, tadi kan udah kita hitung hasilnya 10. Jadi 10 kuadrat dikurangi 9 sama dengan 91. Kemudian kalau X-nya kita ganti 0 pada Gx, berarti 3 min 10 sama dengan negatif 7. Dia kurang dari 0. Karena ada salah satu yang kurang dari 0 ya, negatif 7 kan kurang dari 0. Padahal syarat dari Hx sama dengan 0 itu harus positif semua, harus lebih dari 0 semua. Tapi di sini hasilnya ada negatif, maka tidak memenuhi syarat, bukan himpunan penyelesaiannya. Yang kedua, Hx sama dengan 1. Kita hitung ya, X min 10 sama dengan 1. Min 10 pindah ke kanan berarti menjadi plus 10. Berarti 1 ditambah 10 adalah 11. Nah, ini memenuhi syarat untuk yang 11-nya. Baru kita lanjut ke Hx sama dengan negatif 1. Nah, Hx-nya kita pindah negatif 10 ke kanan, kan jadi plus 10. Negatif 1 ditambah 10 yaitu 9. Nah, X9 ini disubstitusikan atau digantikan ya, X-nya ganti dengan angka 9-nya. Menjadi 9 kuadrat dikurangi 9 yaitu 72 bernilai genap. 9 untuk Gx-nya, maka 3 dikurangi 9 yaitu negatif 6. Dia juga bernilai genap. Walaupun negatif, sama-sama genap, maka sesuai dengan syarat dari Hx sama dengan min 1, bahwa kedua-keduanya genap ataupun misalkan ganjil, itu memenuhi syarat. Jadi 9 untuk X-nya merupakan himpunan penyelesaian. Selanjutnya, yang keempat yaitu kita cari Fx sama dengan Gx-nya. Nah, kita tulis Fx-nya kan X kuadrat min 9, Gx-nya 3 min X. Nah, ini nanti kita pindah ruas ke kiri semua, yang kanan kita nolkan. Maka menjadi X kuadrat ditambah X dikurangi 12 sama dengan 0. Kita faktorkan, kan didapat X yang pertama yaitu negatif 4, X yang kedua yaitu 3 ya, dengan cara penfaktoran. Nah, ini nanti disubstitusikan ke Hx-nya.
HX tadi yaitu X min 10 ya. Berarti negatif 4 ya. X-nya kita ganti negatif 4, berarti negatif 4 dikurangi 10 yaitu negatif 14. Begitu juga dengan HX-nya kita ganti dengan X-nya 3, berarti menjadi 3 kurangi 10, yaitu negatif 7. Nah, karena negatif 14 dan negatif 7 ini bukan 0 dan bukan 1, kan syaratnya untuk Fx sama dengan Gx tidak boleh angka 0 atau tidak boleh angka 1. Nah, di sini hasilnya min 14. Min 14 itu kan bukan 0, bukan juga 1. Min 7 juga bukan 0, bukan juga 1. Maka untuk X sama dengan min 4 dan X sama dengan 3 itu memenuhi syarat himpunan penyelesaian. Jadi, untuk himpunan penyelesaian dari soal yang untuk tugas kemarin itu ada negatif 4, 3, 9, dan 11. Nah, ini untuk pembahasan dari tugas 3 kemarin. Selanjutnya, untuk yang pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai pertidaksamaan eksponen. Kalau kemarin itu persamaan pakai sama dengan, nanti di sini karena namanya aja pertidaksamaan, berarti tandanya bisa jadi pakai lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, untuk sifat-sifat dari eksponen, itu A-nya lebih dari 1, ya. Nanti Fx-nya kurang dari Fx 2-nya. Merupakan fungsi naik, kalau dia A-nya lebih dari 1. Tapi kalau A-nya antara 0 sampai 1, dia fungsinya tuh turun. Bisa jadi Fx 1-nya itu lebih dari Fx 2. Kemudian untuk fungsi eksponensial monoton naik pada A lebih dari 1, kita lihat ya, kalau A-nya itu udah sama, maka kita lihat aja pangkatnya. Berarti pangkatnya menjadi Fx, kalau di sini lebih dari sama dengan, ya berarti di sini lebih dari sama dengan Gx. Kalau di sini kurang dari sama dengan, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Ini untuk fungsi monoton naik. Kalau fungsi monoton turun, A-nya itu antara 0 sampai 1. Nah, pada monoton turun, nanti kalau dia lebih dari, menjadi berubah tanda. Kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, maka nanti berubah tanda menjadi lebih dari sama dengan. Nah, kita tuh di fungsi eksponensial ini menyamakan A-nya. Jadi kalau misalkan ada angka ya, misalkan 2 pangkat X lebih dari sama dengan 4 pangkat 20 gitu misalkan. Nah, nanti ini tuh 4-nya itu kita jadikan berapa, pangkat berapa, clue-nya itu sama dengan 2. Jadi yang 4 ini kita jadikan 2 pangkat berapa biar sama dengan yang ruas kiri. Ini ruas kanan, ini ruas kiri. Berarti kalau 4 itu 2 pangkat 2 kan? Nah, dipangkatkan lagi dengan 20 dikalikan ya. Berarti ini udah sama 2 kita coret. Ini adalah A-nya gitu loh maksudnya. Jadi terus kemudian kalau udah kita coret, kita tinggal tulis pangkatnya aja, yaitu X lebih dari sama dengan 2 kali 20, yaitu 40. Bisa dipahami untuk pertidaksamaan eksponensial. Ini nanti udah saya upload di bahan ajar, nanti silahkan kalian download ya. Jadi untuk pertemuan hari ini yaitu judulnya pertemuan 4, pertidaksamaan eksponensial. Sudah saya upload di bahan ajar. Begitu juga untuk tugas 4 nanti hari ini sudah saya upload juga di bahan ajar. Apakah ada pertanyaan untuk pertidaksamaan eksponensial? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke contoh soal ya. Oke, saya lanjutkan ke contoh soal.
Contoh soal yang pertama dulu. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama A. 10 pangkat 4X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 100.000. Nah, untuk penyelesaian dari yang A ini, penyelesaiannya, kita lihat pangkatnya, 10 pangkat 4X min 3 lebih dari sama dengan 100.000 ya. Nah, sekarang kita lihat ruas kanan ini 100.000. Ruas kiri ada angka 10. Berarti ruas kanan itu kita jadikan berapa pangkat berapa kan gitu. Nah, di sini angka 10. Berarti 10 pangkat berapa kalau 100.000 itu? Nolnya ada berapa kalau 100.000? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 pangkat 5. 100.000 kita tulis 10 pangkat 5. Ini udah sama-sama 10 ya, kita coret. Maka tinggal kita tulis aja pangkatnya 4X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 5. Kemudian kita pindah angka 3-nya biar bisa dijumlah ya. Min 3 jadi plus 3. Maka menjadi 8. Nah, X-nya berarti adalah 8 per 4. Karena ini perkalian pindah ruas jadi pembagian. Atau per 8 bagi 4 yaitu 2. Oh, berarti himpunan penyelesaiannya dari soal yang pertama, yang A, yaitu X di mana X-nya itu lebih dari sama dengan 2. Kalau kita tulis garis bilangan, misalkan ini 0, 1, 2 gitu ya. Nah, kalau lebih dari sama dengan 2 berarti dia arahnya ke kanan. Kan lebih dari. Bisa jadi dia angkanya itu ada 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk soal yang A, apakah ada pertanyaan? Tidak? Silakan diaktifkan suaranya biar ada komunikasi antara kita ya. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke soal yang B. Contoh soal yang B. Saya tulis di sini biar agak besar tulisannya. Nah, untuk soal yang B. Untuk soal yang B, yaitu soalnya 1/3 dipangkatkan dengan negatif 2X dikurangi 5. Kurang dari 1/27. Nah, untuk penyelesaiannya sama ya kayak tadi ya. Kita lihat ini ada angka 1/3. Min 2X min 5. Nah, sekarang kita ubah 27-nya menjadi berapa? Kan di sini ada clue-nya 1/3. Berarti kita ganti menjadi 1/3 pangkat berapa kalau 27 itu? 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Berarti di sini adalah 3 pangkat 3 ya. Nah, ini kita bisa nulis menjadi seperti ini. Kita tulis pangkatnya di luar. Jadi yang di dalam ini udah sama sepertiga, nggak usah tulis ya. Berarti langsung aja kita tulis pangkatnya, yaitu min 2X min 5 kurang dari 3. Yang kita pindah ruas angka berapa? Angka 5. Min 5 pindah ruas menjadi plus 5 ya. Berarti negatif 2X kurang dari 8. X-nya berarti kurang dari berapa? 8 dibagi negatif 2. 8 bagi negatif 2 berapa? 8 bagi negatif 2 negatif 4 ya.
Negatif 4. Jadi ketemu hasilnya yaitu kurang dari negatif 4. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya kita tulis X, di mana X-nya itu kurang dari min 4. Nah, kalau kita gambar di garis bilangan, 0 kan di sini, min 4 di sini ya. Misalkan, kalau kurang dari min 4 itu berarti ke arah kanan apa kiri? Kalau kurang dari min 4 berarti ke arah kiri. Berarti dia bisa jadi angkanya itu adalah min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Bisa dipahami untuk contoh soal yang B? Bisa. Ya, ya. Saya lanjutkan ke yang contoh soal yang C ya. Jadi di eksponen diingat. Kalau di sini ada clue-nya bilangan terkecilnya 3, berarti nanti 27-nya itu dijadikan 3 pangkat berapa gitu. Oke? Biar sama-sama, biar kita bisa nyoret, terus kita tinggal nulis pangkatnya aja. Kemudian yang contoh C sekarang. Untuk yang contoh C, soalnya adalah 1/4 dipangkatkan dengan X min 1 lebih dari akar 2 pangkat 3X plus 1 dari pangkat 3. Nah, ini sudah ke akar-akar. Tapi jangan bingung. Sebenarnya gampang. Untuk penyelesaian yang C ini sama kayak yang persamaan eksponen kemarin. Cuman beda tandanya. Kalau persamaan itu sama dengan, kalau pertidaksamaan itu dia bisa jadi lebih dari, kurang dari, tergantung soal. Kalau ada pangkat akar seperti ini, kita lihat yang akar kan yang ini ya, yang akar 2 pangkat 3X plus 1 ya. Kemudian di akar ini ada pangkatnya enggak? Ini kan ada pangkatnya, yaitu pangkat 3 kan. Nah, jadi satu baris ini dipangkatkan dengan 3. Jadi nanti 1/4 pangkat X min 1 dipangkatkan dengan 3. Tak tulis 1/4 pangkat X min 1 dipangkatkan dengan 3. Kemudian yang kanan juga sama. 2 pangkat 3X plus 1 ya, akar ini dipangkatkan juga dengan 3. Nah, kalau sudah sama seperti ini, kita coret ya. Ini juga habis, berarti tinggal 2 pangkat 3X plus 1. Untuk yang ruas kanan. Kalau ruas kiri sekarang, berarti ini menjadi berapa? 1/4 pangkat berapa? Kalau ini kan X min 1 dikali dengan 3. Berarti harus dikalikan 1-1. X kali 3 yaitu 3X. Min 1 kali 3 yaitu min 3. Paham ya sampai sini ya? Kan dulu di SMP pernah ya. Kalau 2 kali X plus 2 berarti kan nanti kalikan 1-1. 2 kali X, 2X. 2 kali 2 yaitu plus 4. Kan gitu ya dulu di SMP kayak gini. Ini juga sama. X min 1 kali 3 berarti nanti X kali 3. 3X min 1 kali 3 yaitu min 3. Sekarang bilangan terkecilnya berapa? Kita lihat. Ini 4, ini 2. Berarti bilangan terkecilnya 2 ya. Kalau yang 2 ini tetap. Sekarang 4-nya ini kita jadikan 1 per berapa pangkat berapa? 2 pangkat berapa? Kalau 4 itu. 2 pangkat 2 ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ini kan masih per. Ingat, kemarin sifat yang eksponen. Kalau pecahan, kita jadikan bukan pecahan, berarti kan menjadi 2 pangkat min 2. Ingat. Berarti ini menjadi
2 pangkat min 2 dikali dengan 3x min 3. Lebih dari 2 pangkat 3x plus 1. Nah, ini udah sama-sama 2, kita coret. Kita tinggal tuliskan aja pangkatnya. Nah, ini kita kalikan satu-satu. 2 kali 3x min 6x. Min 2 kali min 3 plus 6. Min kali min plus. Kemudian yang kanan tetap 3x plus 1. Selanjutnya, nah, di sini X kan sama-sama X ya. Kita bisa memindah ruas. 3-nya kita pindah ruas. Ingat kalau pindah ruas berarti positif jadi negatif. Min 6x, min 3x. Ya kan? Kemudian ini 1, kemudian 6-nya positif jadi negatif. Min 6, min 3, kan berarti min 9x. 1 kurangi 6, yaitu negatif 5. Nah, X-nya ketemu negatif 5 per negatif 9. Sama-sama min. Berarti kalau kita ubah jadi plus, min bagi min kan plus, ya kan? Itu kita pindah tanda. Kalau dia lebih dari, menjadi kurang dari. 5 per 9. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya itu kurang dari 5 per 9. Kalau kita gambar di garis bilangan, mana ya? Sini, atas ya. Nah, sini. Kalau kita gambar di garis bilangan, ini garis bilangannya, misalkan ini 0, kemudian ini 1, kalau 5 per 9 itu kan kurang dari 1, misal di sini 5 per 9. Kurang dari 5 per 9 berarti ke arah kiri. Bisa jadi angkanya itu 4 per 9, 3 per 9, 2 per 9, 1 per 9, 0, atau bahkan negatif. Bisa dipahami untuk contoh soal yang C? Ada pertanyaan untuk soal yang C? Halo? Maaf Bu, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Itu kan yang apa? Akar pangkat 3 itu dipangkatkan dengan 3. Nah, itu berarti kalau akarnya 2 itu dipangkatkan dengan 2 gitu? Iya, Atau betul. bagaimana? Betul. Jadi saya jelaskan ya di sini ya. Saya tambahkan. Jadi kalau misalkan ada akar pangkat, misalkan 4 pangkat 2x plus 2. Ini nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya, ini kita anggap 2. Sebenarnya dia ada angka 2, tetapi nggak ditulis. Paham? Nah, nanti kalau misalkan di sini nggak ada akarnya, atau ada pangkatnya angka 2, berarti nanti dipangkatkan dengan angka 2. Kalau di sini saya ganti 12, berarti nanti sini 12. Bisa dipahami? 12. Bisa, terima kasih Bu. Ya. Oh ya, kemudian lanjut ya. Lanjut untuk tugasnya. Tugasnya sudah saya upload di bahan ajar, yaitu ini. Nah, mana ya? Nah, ini. Untuk tugas pertemuan 4, yaitu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/3 pangkat X dikurangi 2 lebih dari akar 1/81 pangkat 8X dikurangi 8. Nah, kita lihat soal ini. Ini kan bentuknya akar ya. Kemudian di sini nggak ada angkanya kan. Berarti ini kita anggap 2. Berarti nanti kedua ruas dipangkatkan dengan angka 2. Nah, begitu juga sekarang angkanya. Ini 1/3. Ini 1/81. Paling kecil angkanya 3. Nanti 81-nya ini kita jadikan 3 pangkat berapa kalau 81 itu? Paham? Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan nanti dikerjakan tugasnya. Saya beri waktu kayaknya sampai 3 hari Pak ya, kalau enggak 2 hari. Jangan sampai melebihi dari batas tersebut, karena nanti kalau melebihi dari batas tersebut ada pengurangan nilai.
Misalkan kok kalian nggak bisa ngirim di e-learning, kirim Japri. Tapi kalau Japri ya itu memang harus sabar ya. Untuk apa namanya materi eksponen sudah selesai sampai dengan ini yang pertidaksamaan. Jadi besok itu kita langsung ke materi selanjutnya bab 2, yaitu bab logaritma. Untuk ulangan harian nanti sewaktu-waktu saya akan adakan ya. Jadi untuk yang eksponen nanti ada ulangan harian. Nanti kemungkinan akhir bulan ini kalau enggak awal bulan September ada ulangan harian bab eksponen. Tetapi untuk insya Allah untuk materi selanjutnya saya akan jelaskan untuk logaritma dulu. Ya, kita habiskan materi dulu baru ulangan harian, latihan-latihan soal gitu ya. Sebelum waktunya habis, apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Sambil saya absen. Ini yang masuk 14 peserta. Nah, khusus untuk yang memang rajin ikut Zoom, kemudian rajin ngumpulin tugas, nanti ada nilainya tersendiri, jadi kalian jangan khawatir ya. Saya rajin ikut pembelajaran, saya rajin ngumpulin tugas kok nilainya di bawah yang tidak pernah aktif, enggak. Insya Allah yang memang benar-benar aktif mengikuti pembelajaran nanti ada kenaikan nilai tersendiri. Jadi kalian nggak usah khawatir. Insya Allah saya adil gitu. Oke? Untuk materi hari ini yaitu pertidaksamaan eksponen. Nanti silahkan kalian kerjakan untuk tugas-tugasnya. Kemudian untuk tugas yang kemarin ya saya share screen sambil nunggu waktu. Saya share screen yang belum sempat tak koreksi, cuman sudah beberapa yang tak lihat kemarin IPA 2 ya. Ada beberapa yang saya lihat, tetapi di pengerjaan tersebut belum mencantumkan syaratnya. Padahal kan di dalam Di dalam persamaan tersebut harus ada syarat-syarat tersendiri untuk untuk mengetahui dia termasuk himpunan penyelesaiannya apa enggak gitu loh. Bototnya atas oton satu tuh ya. Apa rumah ini? Iya, tante. Kota atas oson. Nah, nanti saya riset waktunya ya. Nanti memang saya memberikan waktu untuk mengumpulkan tugas bagi yang belum, dan silahkan yang belum segera mengirimkan tugas. Di sini ada Mbak Arina yang udah ngumpulin, ini Angga belum ngumpulin. Nanti karena yang sudah tepat waktu di sini kan ada tanggalnya. Kalau yang udah ngumpulin tugas. Jadi dia ngumpulin tugas pada 16 Agustus jam 5. Ada yang ngumpulin tugas 14 Agustus jam 12. Nanti beda waktu itu juga beda nilai ya. Jadi kenapa kok kadang yang ngumpulin tugas terakhir padahal benar gitu loh. Ngerjakannya benar, ngumpulinnya terakhir-terakhiran. Ya tetap nilainya tetap beda dengan ngumpulin yang awal-awal. Nanti walaupun dia ngumpulin awal terus ada kesalahan gitu, dia tetap nilainya saya beri lebih gitu. Seperti itu mungkin untuk pembelajaran kali ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan untuk materi kali ini? Tadi udah di-share print screen belum? Sudah di screenshot? Sudah ya. Seperti biasa, nanti saya juga upload di YouTube untuk setiap pertemuannya.
Jadi misalkan kalian tadi ada yang ketinggalan di awal ataupun belum memahami betul-betul ataupun saya terlalu cepat menjelaskannya, nanti bisa menonton di YouTube ya. Seperti itu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, terima kasih ya karena sudah aktif untuk mengikuti. Semoga ilmunya berkah barokah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.